Halo sahabat, dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe Anda adalah penyemangat kami. Jangan lupa juga tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin tetap semangat update cerita menarik. Lanjut. Bab 511. Aku tidak tahu malu. Zelda, apa yang kamu bicarakan? Murong King memelototi Zelda. Dia paling benci orang yang memarahinya. Aku tidak cukup jelas. Zelda marah. Murong King ini sebenarnya mengatakan bahwa dia masih harus pergi ke rumahnya. Betapa memalukannya ini. Zelda, aku pikir kamu tidak ingin membuka beberapa toko, kan? Kata Murong dingin. Tapi saat itu, dia membeli sebuah jalan. Di jalan ini, Zelda memiliki toko di atasnya. Jika Richard tidak ikut campur saat itu, dia sudah meminta Zelda untuk memindahkan toko itu. Apa maksudmu? Zelda sedikit mengernyit. Belum paham. Anda memiliki rumah toko, tidak, jalan itu milik saya. Jika Richard tidak berbicara untuk Anda, saya akan meminta Anda untuk pindah, kata Murong King. Zelda mengerti kata-katanya, Richard benar-benar membantu dirinya sendiri. Bagaimana dia meyakinkan Murong King? Aku akan pindah sendiri. Zelda mengambil keputusan. Dia tahu mana yang dibicarakan Murong King, dan toko itu memiliki bisnis terbaik, tetapi musuhnya adalah pemiliknya, jadi dia terus membuka. Zelda tidak berbisik begitu rendah. Kamu tidak bisa menjauh. Kata Murong King. Mengapa saya masih tidak perlu memberitahu Anda ketika saya pindah? Aku akan mundur sekarang, terang Zelda. Di mana musuh yang begitu mendominasi bisa menjadi tuan rumah, di mana Zelda bisa menahannya. Mengetahui hal ini, Zelda tidak ingin tinggal sejenak. Pindah akan menghabiskan banyak uang untuk dekorasi, tapi dia tidak peduli. Saya bilang saya tidak bisa bergerak jika saya tidak bisa bergerak. Saya berjanji pada Richard, kata Murong King. Anda harus melakukan apa yang Anda janjikan, beritahu Richard bahwa dia memaksa Zelda pergi, itu pasti tidak akan berhasil. Aku harus bergerak, Zelda mengayunkan kakinya yang panjang dan berjalan keluar. Murong King mengejar dengan marah. Keduanya pergi ke tempat parkir. Murong King kesal. Hei, kamu bergerak, aku membiarkanmu bergerak. Percaya atau tidak, saya membeli semua rumah restoran Anda. Seberapa banyak kamu bisa bergerak? Anda. Murong King. Zelda marah. Murong King ini mungkin benar-benar bisa melakukannya. Ini adalah wanita gila. Belum lagi beli semuanya, walaupun hanya membeli setengahnya, lalu berapa ruginya jika pindah? Dan ada waktu lain untuk menemukan tempat untuk merenovasi, yang merupakan kerugian besar. Biarkan kamu bertarung denganku, dan terus melakukannya, atau aku akan menatapmu sepanjang waktu. Murong King masuk ke mobilnya. Zelda marah, aku akan pindah, aku akan. Jangan membuatku marah, aku berjanji pada Richard. Murong King kesal dan menyalakan mobil. Terlalu malas untuk memberitahumu lebih banyak, jika kamu terus melakukannya, aku akan memberimu sewa gratis. Aku ingin kamu dibebaskan. Kehilangan uang sewamu. Terus lakukan tanpa kekurangan, saya menagih Anda 2 kali, apakah Anda berani terus melakukannya? Apakah kamu pikir aku berani? Tidak berani, kamu sangat pemalu, dan berani terus melakukannya. Murong King meremehkan. Kamu, aku akan menunjukkannya padamu. Zelda berkata dengan marah. Kau sendiri yang mengatakannya, aku tidak memaksamu, Murong King mengangkat bahu. Anda. Zelda tercengang. Apakah dia benar-benar terkejut? Murong King melihat kemarahan Zelda, dan dia tiba-tiba tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Apa yang lucu? Zelda sangat marah. Tidak, ini jelas bukan masalahnya, Anda masih harus menjauh, jika tidak, Anda akan pingsan. Aku lapar, ayo makan. Saya sudah lama tidak makan bersama, apakah Anda mengatakan ya? Murong King berkata tiba-tiba. Zelda tertegun, iya, setelah keduanya putus, belum lagi makan, mereka terlalu malas untuk bertemu. Memang sudah lama sejak saya makan malam bersama. Penting untuk diketahui bahwa ketika keduanya belajar di universitas, mereka adalah teman baik yang tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, karena mereka memiliki ide pengembangan yang berbeda, sehingga mereka frustrasi. Sudah lama aku tidak makan bersama, Zelda tiba-tiba berhenti marah. Makan di mana? Aku mengundang. Tidak, kenapa harus tolong? Pergi ke restoranku untuk makan malam. Zelda menolak. Juga. Murong King tidak menolak, mengangguk dan setuju. Keduanya saling memandang untuk sementara waktu. Sontak keduanya tertawa. Keduanya adalah kecantikan yang luar biasa. Mereka tersenyum sedikit dan jatuh di seluruh negeri. Baik Zelda dan Murong King merasa bahwa orang dewasa seperti itu masih berdebat pada saat yang sama. Betapa naifnya. Tidak berisik lagi. Zelda, pergilah ke restoranmu, kamu sudah selesai, dan kamu sudah lama tidak makan apa yang kamu buat, kenang Murong King. Saat kuliah, Zelda suka memasak. Yah, tidak masalah, Zelda tersenyum. Keduanya berdamai. Jika Richard ada di sini, dia akan benar-benar terkejut. Apa yang terjadi? Tapi setelah mereka berdua tersenyum, mereka sedikit malu. Bagaimanapun, mereka berdua menyukai Richard, tetapi mereka berdamai tanpa cemburu. Bukankah kita berdua? Kata Murong King malu.
Zelda juga canggung. Jangan katakan itu, kami berdamai, itu tidak ada hubungannya dengan Richard, kata Zelda. Nah, kamu bilang kita sama-sama menyukainya, kan? Bagaimana cara membaginya? Ini. Zelda sakit kepala, mengetahui bahwa dia dan Richard tidak memiliki langkah terakhir. Richard tidak pernah membuat kesalahan, dan dia tidak memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa jika dia tidak bisa menikahi Richard, dia akan memiliki anak Richard dan merawat anak itu. Kemudian dia akan memiliki pendamping. Atau menjadi tua begitu kesepian. Zelda merasa bahwa dia tidak akan menyukai orang lain lagi, hanya Richard, jangan katakan ini, makanlah. Zelda tidak menginginkan ini lagi, tetapi dia berkata dengan serius, Murong King, jangan di kantorku dan Richard di masa depan. Murong King tersipu dan tidak mau, Richard memaksa. Kalau tidak, kantorku juga meminjamkanmu. Lalu dua jelas. Murong King si berkata dengan serius. Kali ini giliran Zelda yang merona, yang sedikit menjengkelkan. Namun, Richard juga harus setuju. Lebih baik setuju. Kemudian, dengan izin Richard, Anda akan hamil dan punya bayi. Aku tidak akan begitu kesepian setelahnya. Jangan bicara, pergi makan, yah, kami berdua mengatakan ini tidak pantas. Lara kembali dengan pesawat dan pergi ke alun-alun, tetapi dia tidak menemukan Richard. Ketika ditanya tentang Yolanda, Richard pergi ke Miguo. Dia tercengang dan mengambil ponselnya. Kali ini dia kembali untuk menemui Richard. Tidak, saya ingin pergi ke Amerika Serikat. Kapan saya akan kembali? Lara kehilangan toko tehnya sendiri, sayangnya, bagaimana ini bisa terjadi? Dia bahkan tidak memikirkannya, dan dia tidak membalas WeChat di Richard. Apa yang harus dia lakukan? Apakah Richard sama sekali tidak menyukai dirinya sendiri? Untuk mengetahui bahwa sosoknya sangat bagus, dia harus menyukainya, tetapi ketika keluarga Logan di Beijing, pintunya tidak dikunci, dan Richard tidak datang di malam hari. Laras menghela napas sedih. Tuan, saya di sini, Betty membangunkan Richard. Ya, setelah terbang begitu lama, akhirnya saya tiba di Rice. Richard bangun dan menemukan bahwa Gracia telah duduk di sebelahnya sejak lama, hanya melihat dirinya tidur. Richard menghela napas lega, penampilan Gracia meningkat pesat, tangan Richard lah Gracia. Suami, kata Gracia. Jangan khawatir, ibuku akan menyelesaikan masalah perintah pembunuhan. Jangan khawatir ketika kamu melihat ibuku. Richard terhibur. Dia tahu bahwa Gracia tidak akan melakukannya di depan dirinya lagi. Jika dia melakukannya, Gracia juga akan memberitahu dirinya sendiri. Ya. Gracia menghela nafas, dan ingin membunuh Karen Lee lagi, dan memintanya untuk membantu, ini. Kusut. Gracia sangat bingung. Setelah pesawat berhenti, Betty menurunkan Richard dan Gracia. Karen Lee masih mengerjakan hal-hal lain di bagian lain negara itu. Biarkan Betty membawa Richard untuk menetap dulu. Karen Lee akan datang dalam beberapa hari. Betty tahu markas besar organisasi pembunuh, tapi Karen Lee tidak datang, dia tidak bisa mengambil Richard seperti itu. Gracia lewat, apa yang terjadi? Setelah meninggalkan bandara, Richard tidak bisa mengungkapkan emosinya. Ini adalah pertama kalinya dia ke luar negeri. Saya merasa itu benar-benar sedikit berbeda. Jalanan dipenuhi berbagai wanita cantik asal Amerika Serikat. Tubuh mereka berbeda dengan wanita Tionghoa. Ada benjolan khusus. Jenisnya adalah mata besar dan hidung tinggi. Richard Dexin berpikir, Ouyang Fei dan Black Rose sudah datang ke Amerika Serikat, dan mereka memiliki foto mawar hitam di tangan mereka. Bukankah mudah untuk menemukannya? Selama foto-foto itu dikirim, maka mawar hitam pasti akan datang untuk menemukan dirinya sendiri, dan kemudian dia akan mengatur Tian Luo di Wang untuk melihat bagaimana dia berlari. Bab 512. Itu pasti mustahil bagi Hei Mei Gu untuk lari. Namun, Richard terutama harus menyelesaikan perintah pembunuhan Gracia terlebih dahulu. Bagaimanapun, negara beras ini pada awalnya adalah markas bagi organisasi pembunuh. Lebih mudah menemukan pembunuh untuk membunuh Gracia. Baru kemudian diselesaikan Black Rose dan Ouyang Fei. Skor pentingnya hal-hal. Tuan, ayo makan malam dulu, dan mobil sudah siap, Betty telah tinggal di Miguo bersama Karen Lee sebelumnya. Dia tahu negara beras dengan sangat baik. Negara beras adalah markas organisasi pembunuh, sebenarnya itu juga merupakan markas Karen Lee. Ya, Richard juga lapar. Dia meraih tangan Gracia dan mengikuti Betty ke dalam mobil. Sesampainya di restoran barat, ternyata boros. Richard tidak tahu bahasa Inggris dan bertanya pada Gracia. Gracia tahu bahwa ketika dia belajar tiran. Bahasa Inggris sama bagusnya dengan bahasa Cina. Restoran ini sangat mahal, Gracia melihat, terkejut, dan dia menatap Betty. Tuan, ini milikmu, kata Betty. Karen Lee telah berkembang di Amerika Serikat, dan industri Karen Lee tidak terhitung banyaknya. Restoran semacam ini hanya sedikit uang. Di Amerika Serikat, setidaknya ada 300 restoran di negara bagian utama. Richard memikirkannya dan tersenyum, dan ketiganya masuk. Setelah makan malam, Betty menerima telepon dari Karen Lee, dan setelah berbicara dengan Karen Lee, Betty memberikan ponselnya kepada Richard. Bu, Richard bersemangat.
Untuk sementara, saya tidak melihat ibu saya, dan saya tidak tahu apa yang ibu saya lakukan. Yah, Chair, ada sesuatu yang harus aku tangani. Saya akan tinggal di sini selama beberapa hari, dan saya akan datang untuk menemukan Anda. Karen Lee benar-benar terseret oleh masalah itu. Untungnya, Amerika Serikat adalah tempatnya sendiri, dan Richard tidak akan memiliki bahaya. Yah, Bu, Gracia mengejar perintah pembunuhan. Richard paling peduli tentang ini. Jika Gracia telah dikejar oleh si pembunuh, akan selalu ada yang meleset. Ini, bagaimana aku bisa memberitahumu bahwa aku tidak punya masalah menjaga Gracia? Di Amerika Serikat, bos di belakang organisasi pembunuh tidak dapat melakukan apapun dengan Gracia, tetapi apakah Gracia akan tinggal di negara itu selamanya? Tidak, Gracia berasal dari Huaxia. Mengapa dia ingin tinggal di negara ini sepanjang waktu? Richard tidak mau. Tidak peduli seberapa bagus negaranya, dia berasal dari Huaxia, jadi dia harus kembali ke Huaxia. Yah, aku tahu. Bos di belakang organisasi pembunuh agak kontradiktif dengan saya. Dia adalah seseorang, aku tidak ingin kamu melihat seseorang yang tidak memiliki temperamen. Karen Lee sakit kepala. Karen Lee sakit kepala, terutama karena kedua orang itu bertemu sebelumnya, tetapi ada kontradiksi, dan tidak ada temperamen khusus. Karen Lee biasanya tidak mau menghubungi. Secara eksternal, bos ini adalah hewan berdarah dingin, tetapi Karen Lee tahu seperti apa karakter wanita ini. Tidak ada moralitas. Ibu, apa yang ingin kamu katakan? Richard tercengang. Tidak apa. Ini sangat bagus. Anda dapat meminta Betty untuk membawa Anda dan Gracia ke kasino. Yang ini atas nama bos. Anda masuk dan bermain. Aku akan ke sana nanti. Karen Lee pikir itu oke Row. Richard tidak pernah berjudi, jadi dia kehilangan sejumlah uang dari bosnya. Saya tidak bisa berjudi, Bu, saya takut kehilangan uang. Richard tidak ingin terlibat dalam kebiasaan ini. Perjudian, berapa banyak uang tidak cukup untuk kehilangan. Terlebih lagi, saya belum pernah memainkan ini sebelumnya. Ketika saya masih kecil, saya biasa melempar dadu dan bermain dengan Gracia, tetapi Richard memiliki pendengaran yang baik dan sering memenangkan Gracia, membuat Gracia senang. Pada usia 10 tahun, Richard dan Gracia diam-diam mengocok dadu di selimut, itu sangat menarik. Sekarang pikirkanlah, Anda harus memainkan beberapa trik lain pada waktu itu, tetapi Richard masih muda dan belum dewasa sebelum waktunya. Bocah bodoh, berapa banyak yang bisa kamu hilangkan meskipun bermain? Karen Lee tertawa. Bu, aku akan kehilangan banyak. Tidak apa-apa, meskipun bermain, uangku, bahkan jika kamu kehilangan seluruh hidupmu, kamu tidak bisa kehilangannya, kamu tahu. Kata Karen Lee. Ya, industri nyata Karen Lee telah menguasai sepertiga dari industri beras. Ini hanya negara beras. Di negara lain, ada beberapa hotel, restoran, dan semua industri konsumen adalah Karen Lee. Bahkan beberapa negara kecil, semua industri adalah Karen Lee. Karen Lee membeli semuanya. Dia pergi ke negara itu. Permaisuri, dia memiliki keputusan akhir. Jumlah uang yang disetorkan setiap hari juga tidak terhitung. Berapa banyak yang bisa hilang dari Richard? Kecepatan kalah tidak cepat, dan terlebih lagi, Karen Lee terus mengembangkan dirinya. Ini adalah hal yang mengerikan, dan Karen Lee sangat tulus. Mengerti, Bu, Anda benar-benar kaya, Richard akan memiliki gelar bahkan jika dia bermain. Hehe, Karen Lee senang di dalam hatinya, dan dipuji oleh putranya sendiri, yang lebih bahagia daripada siapapun. Ini melegakan emosi Karen Lee karena diusir oleh keluarga Lee. Bocah bodoh, tidak peduli berapa banyak uang yang saya miliki, itu semua milikmu. Itu saja, kau tahu. Karen Lee berkata sambil tertawa. Yah, Richard bergerak. Dia selalu miskin ketika dia masih kecil, tetapi dia tidak berharap ibunya menjadi begitu kaya, dan itu semua miliknya. Bu, apakah kamu tidak mempertimbangkan untuk memiliki yang lain? Tanya Richard, agar uang ibu bisa seimbang. Saya. Berapa umur saya? 40 tahun, masih hidup. Kamu bisa melakukannya, jangan pikirkan itu, pergi ke kasino, mainkan apapun yang kamu mau, jangan khawatir tentang uang. Karen Lee tidak bisa menahan tangis, dia menanyakan pertanyaan ini kedengarannya lucu, seolah mengobrol dengan seorang putra berusia beberapa tahun. Namun, kebugaran fisik Karen Lee sangat baik, bahkan jika dia lebih tua dan dia adalah seorang wanita tua, tetapi Anda juga dapat memiliki bayi. Tubuh di sini. Tetapi Karen Lee tidak memiliki ide ini, dan memiliki seorang putra sudah cukup. Ya, tutup, aku akan pergi mencarimu, meskipun hanya bermain. Oke. Berikan telepon kepada Betty, saya akan mengatakan beberapa patah kata padanya. Ya, Richard memberikan telepon itu kepada Betty. Istri, kita akan bermain di kasino nanti, kata Richard gembira. Kasino. Suami, iya. Gracia tercengang. Ingat ketika kita masih muda, kita berdua bersembunyi di tempat tidur dan bermain dadu. Siapa yang kalah akan mencabut salah satu rambutnya, Richard sendiri merasa dirinya digantung, padahal ia masih muda saat itu. Ingat, Gracia tersenyum. Tentu saja aku ingat. Dia tidak mengerti sekarang. Bagaimana Richard bisa selalu menang. Bahkan 5 dadu dapat diguncang menjadi tumpukan, pilar langit.
Ini sangat kuat, tetapi saya sudah lama tidak memainkannya, karena saat itu Gracia merasa bosan, dan dengan tekanan membaca, dia tidak mau bermain. Ayo main lagi, siapapun yang kalah, kata Richard di telinga Gracia. Gracia tersipu, benar-benar orang jahat, bermain. Richard tersenyum kecil. Mainkan, suamiku, kamu bisa bermain sesukamu. Gracia mengatakan, juga bernostalgia dengan dua anak kecil tanpa menebak ketika dia masih kecil, tetapi sekarang bermain itu pasti tidak rontok. Tuan, apakah kita akan lewat sekarang? Betty menutup telepon, dan Karen Lee sudah menjelaskan padanya. Iya, Richard melihat ke depan sedikit, dan ingin bermain-main dengan ini. Lagi pula, saya masih punya dadu untuk melempar dadu. Meskipun saya sudah lama tidak memainkannya, pendengaran saya masih ada. Terlebih lagi, setelah belajar bertarung, setelah berlatih, saya jauh lebih sensitif dan waspada. Dengan kewaspadaan, Anda akan meningkatkan konsentrasi dan mendengarkan dengan sepenuh hati untuk mendengarkan dadu dengan lebih baik. Tuan muda itu, Gracia, masuk ke mobil, itu masih agak jauh, kata Betty. Richard tidak masalah, 3 orang naik bus. 3 jam kemudian, Richard melihat kasino yang sangat mewah seperti istana. Tempat parkir penuh dengan mobil mewah dan segala macam keindahan. Kasino adalah tempat yang penuh dengan ikan dan naga dan dapat melakukan apa saja dengan uang. Masih banyak orang Tionghoa yang keluar masuk kasino, jadi ada banyak terjemahan kecantikan dan terjemahan bahasa Inggris di depan pintu, karena beberapa orang Tionghoa tidak bisa berbahasa Inggris. Hei, ada Mercedes-Benz di sana. Lihat mereka bertiga adalah orang Huaxia. Mereka pasti kekurangan penerjemah. Ada kecantikan luar biasa yang berjalan melewatinya dengan senyum, dan penerjemah lain juga berlari. Halo, apakah Anda membutuhkan juru bahasa? $100 per jam sangat murah, para penerjemah ini mengelilingi mobil Richard. Mereka yang bisa mengendarai mobil jenis ini pasti kaya. Richard, Gracia, dan Betty keluar. Sebagian besar Betty berada di Amerika Serikat. Mereka fasih berbahasa Inggris dan menyukai orang-orang Amerika Serikat. Suamiku, butuh terjemahan. Tanya Gracia. Istri, berapa banyak yang kamu habiskan 1 jam? Richard tertawa. Gracia tahu bahasa Inggris, jadi apa yang ingin dia terjemahkan? Saya. Itu murah, asalkan. Gracia belum selesai berbicara, Richard menciumnya, apakah itu cukup? Bab 513. Cukup, Gracia sedikit malu. Richard merasa sangat malu ketika begitu banyak orang mencium dirinya sendiri. Jika tidak cukup, maka Richard akan terus berciuman. Dengan terjemahan, apa yang Richard tunggu? Masuk dan bersenang-senanglah. Kasino semacam ini, Richard belum pernah ke sini dan seharusnya sangat menyenangkan. Bos, bahasa Inggris istri Anda tidak sebaik kami, tetapi kami selalu berada di Amerika Serikat. Saya sangat murah, hanya $100 per jam. Beberapa wanita berkata dengan enggan. Ya, aku murah. Ini hanya $300. Bos dapat melakukan hal-hal lain. Wanita cantik lainnya tersenyum tipis, wajahnya penuh pesona. Suamiku tidak membutuhkannya, kamu pergi mencari orang lain. Gracia berkata dalam bahasa Inggris standar. Standar tata bahasa tampaknya sama dengan orang Amerika. Beberapa penerjemah tercengang. Apakah mereka lebih baik dari mereka? Anda tahu, mereka telah berada di negara ini selama bertahun-tahun, dan mereka belum mengatakan standar seperti itu. Beberapa penerjemah kecewa. Bahasa Inggris berbicara dengan sangat baik, mereka semua merasa malu. Istri, kamu sangat kuat, Richard mengacungkan jempolnya. Kamu juga bisa, aku mengajarimu, Gracia mengajari Richard Sue ketika dia belajar, tetapi Richard tidak mau, apa yang dia katakan untuk melakukan ini. Dia tidak bisa menahannya, dia tidak bisa memaksa Richard. Saat itu, jika Richard tahu bahwa ibunya sangat kaya, dia pasti bekerja keras untuk belajar, karena jika dia punya uang, dia pasti akan pergi ke luar negeri, maka ketika belajar bahasa Inggris akan berguna. Tapi ini belum terlambat. Richard sekarang merasa bahwa lebih dari satu bahasa pasti bermanfaat. Paling tidak, bagaimana jika dia tidak memiliki Gracia atau Betty di sekitarnya? Iya, Richard setuju, ajari aku di malam hari. Penjahat kecil, oke, mengajarimu di malam hari. Gracia tahu apa yang dipikirkan Richard, tentu saja dia tidak akan marah. Dia awalnya istri Richard, dan dia seharusnya manis. Richard tersenyum. Tuan, tunggu sebentar, saya akan menukar chip dulu. Kata Betty. Iya. Apa yang dilihat Richard benar-benar sama dengan filmnya. Ada begitu banyak orang dan wanita cantik di dalamnya. Mereka banyak model dari Amerika Serikat. Mereka adalah sosok yang baik, cantik, dan mereka memakai pakaian yang bagus. Ini menyenangkan untuk dilihat. Jadi apa yang Anda lakukan di kasino? Richard sedang memikirkannya. Bagaimanapun, ibu saya berpidato dan bermain dengan santai, tetapi juga menyenangkan. Bagaimana jika Anda bisa memenangkan sedikit uang? Istri, apa yang kamu mainkan? Tanya Richard. Gracia tidak mengerti ini, tentu saja suami dan istri yang mengikuti. Suaminya, Anda telah memutuskan, saya akan menerjemahkan dengan Anda. Yah, semua uang kemenangan untukmu, Richard tertawa. Tidak, suami, kamu menyimpannya sendiri,
kamu telah memberi saya banyak uang, jangan beri saya uang lagi. Gracia pindah. Meskipun sekarang dia membiarkan ibunya mengambil alih keluarga Zhao, dia tahu bahwa dia telah mengambil alih, dan semua uang masa depannya akan menjadi Richard. Apakah itu baik-baik saja? Suami. Gracia berdoa seperti wanita kecil. Richard tidak berdaya. Gracia adalah istrinya, jadi uang itu harus diberikan. Apakah baik untuk mengajari suami saya bahasa Inggris di malam hari? Apapun yang ingin Anda pelajari, saya akan mengajari Anda apapun, apapun. Gracia melayani dengan lembut, tetapi dia tahu bahwa Richard tidak akan memaksakan diri. Richard tersenyum dan mengerti. Gracia tersipu, kamu benar-benar penjahat. Suami, lihat, apa yang harus dilakukan, Richard sih ingin datang dan pergi, dan merasa itu pasti ada hubungannya dengan bermain dadu. Bagaimanapun, dia memiliki pendengaran yang baik. Tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki ibunya, dia tidak akan pernah kehilangannya. Pada saat ini, Betty mengambil chip dan datang. Menguasai. Berapa banyak ini? Richard tidak mengerti. 50 juta dolar, Tuan Muda, meskipun Anda bermain, itu tidak cukup bagi saya untuk terus berubah, kata Betty. Iya, pergilah ke sana. Richard melihat bahwa Betty dan Gracia tentu saja tidak memiliki pendapat dan mengikuti masa lalu. Ini adalah titik tekanan, Richard pertama kali melihatnya, lagi pula, dia tidak mengerti aturan ini. Betty mengerti dan memperkenalkan Richard. Aturan semacam ini akan dipahami segera setelah dikatakan. Richard Dwe ingin mencobanya, dan menganggapnya menarik. Kemudian saya menghabiskan 10.000 chip untuk mencoba keberuntungan saya. Richard mengambil 10.000 dolar AS dalam bentuk chip dan menempatkannya di area ganda. Tamu-tamu lain di meja judi juga menekan, dealer membuka, meleset, dan Richard mengangkat bahu. Suaminya, tidak apa-apa, ini baru permulaan, Gracia menghibur. Perasaan kalah masih belum baik, meskipun 10.000 dolar AS tidak berarti apa-apa bagi Richard. Tidak, Richard tersenyum, ini benar-benar baru permulaan. Beberapa orang di meja judi mengejek bahwa dengan begitu banyak chip, mereka hanya bertaruh 10.000 sekaligus. Enggan untuk menjadi. Bagus, main pelan-pelan, aku akan selalu menemanimu. Gracia tersenyum, dia tidak ingin melihat Richard cemas. Richard mengangkat bahu dan terus menonton. Setelah dia mewah, kali ini dia menekan 1 juta dolar dalam chip. Richard merasa cukup keren. Tapi meleset lagi, beberapa orang di meja tertawa lagi. Apakah itu akan diputar? Benar-benar bodoh, bagaimana ini bisa begitu menyenangkan? Betty tidak memiliki ekspresi, uang ini bukan apa-apa, dia datang untuk menemani Richard menghabiskan uang. Richard tidak berdaya, kenapa dia tidak? Pendengarannya masih ada, dia pasti belum terbiasa, dan dia terus mendengarkan dengan seksama. Gracia takut akan kegelisahan Richard. Dia diam-diam mencium Richard dan menghiburnya, suaminya, jangan marah, luangkan waktumu. Richard tersenyum, tidak, ayo bermain bersama. Oke. Gracia mengambil 10.000 dolar AS dalam bentuk chip, dan matanya mulai menatap ke dealer. Sebagai seorang pembunuh, dia akan mengawasi dengan cermat. Indra keenam juga bagus. Dia bertaruh tempat, Richard juga bertaruh, tapi terbuka, dan tak satu pun dari mereka terkena. Gracia ada di sini untuk bertarung, suamiku, bisakah aku tetap bermain? Haha, tentu saja, Richard tertawa. Gracia masih punya 10.000 chip. Richard memintanya untuk mengambil sedikit lagi. Gracia tidak mau. 10.000 sudah cukup. Bagaimana jika dia kalah lagi? Gracia enggan, tetapi ini adalah uang Richard, yang tidak dapat dihabiskan dengan sembarangan. Richard tidak mudah dipaksakan, dan mainkan ini dengan Gracia. Pada saat yang sama, ruang pemantauan kasino. Pengawasnya adalah seorang wanita dari Amerika Serikat. Dia membawa gelas anggur merah dan sesekali melihat layar monitor dengan malas. Matanya tiba-tiba melihat seorang wanita Cina di monitor. Dia cantik dan memiliki sosok yang sempurna. Bahkan, angkanya lebih merata dibandingkan perempuan di Amerika Serikat. Pengawas itu menatapnya selama beberapa detik, begitu akrab, dia memikirkan seseorang, bukankah dia bos yang baru-baru ini mengeluarkan perintah pembunuhan di organisasi pembunuhnya? Macan tutul darah. Pengawas itu mengerutkan kening, perkuat wanita itu. Ya, tak lama kemudian, gambar itu diperbesar, dan pengawas itu sedikit terkejut, aku benar-benar membacanya dengan benar, sungguh dia, aku tidak berharap macan tutul darah ini begitu cantik, hei, sayangnya, perintah pembunuhan bos keluar, kamu semua orang harus mati. Pengawas itu, apakah kita perlu memberitahu organisasi di sana? Seseorang bertanya. Tidak, ini hanya kesempatan bagus bagiku untuk berkontribusi. Hadiah untuk pesanan pengejaran adalah 10 juta dolar AS. Mengapa saya harus menghasilkan uang untuk orang lain? Panggil seseorang, dengarkan perintahku. Perintah pengawas. Siapapun yang merupakan organisasi pembunuh dapat membunuh macan tutul darah ini. Bagaimanapun, hadiah 10 juta dolar AS hanyalah permulaan. Yang paling penting adalah mencapai puncak organisasi pembunuh. Ini lebih penting daripada 10 juta dolar. Ya, seseorang bersiap. Wah, menarik. Saya tahu bahwa saya dikejar, tetapi saya datang ke sini untuk berjudi dan percaya pada kekuatan saya.
Anda tahu, orang-orang yang saya panggil semuanya pembunuh. Anda adalah pembunuh wanita pemula yang bisa menanggungnya. Berapa banyak orang? Pengawas tertawa. Dia memerintahkan agar macan tutul darah tidak akan pernah lari. Periksa, siapa pria dan wanita di sebelah saya, perintah supervisor. Ya. Dia berjalan di depan layar dan melihat Richard Gracia bertaruh di dalamnya. Dia merasa lucu, sangat menyenangkan. Anda harus kehilangan uang sebanyak yang Anda inginkan. Untungnya, ada baiknya menambahkan sedikit pendapatan ke kasino sebelum mati. Apakah kamu menemukannya? Pengawas bertanya. Pria itu, yang belum pernah muncul di Amerika Serikat, seharusnya menjadi generasi kedua yang kaya yang datang untuk bermain. Bagaimana dengan wanita itu? Pengawasnya menghina, jadi itu tidak layak disebut. Generasi kedua orang kaya tidak ada apa-apanya di negara ini. Wanita itu, belum menemukannya, beritanya diblokir, diblokir. Lalu ada sedikit kemampuan lagi, terus selidiki. Pengawas itu menatap Betty dengan dingin. Bab 514 dan 515. Suamiku, apakah keberuntungan kita terlalu buruk? Gracia terdiam. 50 juta dolar AS dalam bentuk chip, sebenarnya hilang, berapa lama? Atau apakah Anda dan Richard sama sekali tidak cocok untuk berjudi? Kalau tidak, haruskah kita bertaruh lebih kecil? Bagaimanapun, Gracia menekan uang itu, 50 juta dolar. Jika Gracia tidak menerima keluarga Zhao, dia belum pernah melihat begitu banyak. Gracia tidak mengejar barang mewah, jadi dia hidup hemat dan kehilangan begitu banyak dalam waktu kurang dari 1 jam. Aku tidak tahan lagi. Melihat dia kalah setiap saat, dia sangat tertekan dan gugup. Richard tersenyum kecil, tidak apa-apa, ibuku bilang main santai saja, 50 juta yuan, ini adalah kecepatan menghasilkan uang Karen Lee, sangat santai untuk dimainkan, lagi pula, ibunya adalah seorang tiran besar. Baiklah, suami, lanjutkan, kata Gracia lebih sedikit. Karen Lee sangat kaya, dan 50 juta dolar AS ini bukanlah apa-apa. Hei, lepaskan ketika kamu kalah, dan kamu masih di sini. Jika Anda merasa tertekan, Anda akan menemukan tempat untuk bersembunyi dan menangis. Jangan tunda yang lain harus bermain, kata beberapa tamu tidak sabar. Itu saja, semuanya kalah, dan Anda masih ingin menang kembali. Apakah Anda memiliki keterampilan ini? Pergilah. Orang tunda, tua, nak, masih mau main. Beberapa orang terus menyalahkan Richard, Anda tahu, mereka adalah bos besar. Datang ke sini hari ini untuk menghabiskan uang untuk hiburan. Saya tidak berharap ketiga orang ini memiliki chip tawar-menawar. Mereka masih berdiri di sini untuk menghalangi, siapa itu? Mata Gracia dingin, Richard tidak peduli, saudari Lee, ambil keripik. Ya, Tuan, Betty pergi. Richard telah kehilangan begitu banyak, dan bukan karena dia tidak memiliki pengalaman. Dia selalu tenang, karena ibunya punya uang, dia mencoba untuk menguji pendengarannya dan itu tidak berhasil. Sekarang, berhasil, 50 juta godaan, langkah selanjutnya adalah menghasilkan uang. Dealer telah menerima berita, dia mencibir di wajahnya, pria ini benar-benar tidak akan memainkan ini. Berapa banyak uang yang akan hilang? 50 juta sebenarnya hilang dalam waktu kurang dari 1 jam, dan itu juga merupakan bakat. Apakah kamu tidak pergi? Tegur seorang pria gemuk. Dia memiliki 5 juta dolar chip di tangannya. Dia telah merencanakan untuk bersenang-senang untuk sementara waktu. Orang yang memenangkan sejumlah uang itu pintar, tetapi dia tiba-tiba diblokir. Dia sangat kesal. Pria ini kehilangan semua uangnya, tetapi dia enggan untuk pergi. Apakah dia menangis dan meminta uang dari kasino? Sungguh tindakan yang memalukan. Gracia ingin menembak, dia benci orang lain berkata begitu. Hanya 5 juta, apa terburu-burumu? Kata Richard. Haha, hanya 5 juta. Apa yang kamu lakukan? Anda, apakah dia mengeluarkan 5 juta dolar dalam bentuk chip? Pria gemuk itu tertawa marah. 5 juta dolar, tua, putranya adalah pamannya, kemanapun dia pergi adalah pamannya, benar-benar dipandang rendah oleh anak seperti itu. Dia sangat seksi sehingga dia ingin memukul seseorang. Keluar, kata Richard ringan. 5 juta benar-benar angka untuk Richard. Bagi Karen Lee, itu hanyalah sebuah angka. Kamu bisa melakukannya, maka kamu bisa melakukannya. Pria gemuk itu mencibir. Bisa mendapatkan hantu. Piring dengan keripik itu kosong, dan itu hampir sama dengan meminta makanan. Richard menatapnya. Bos, jangan marah, kalian sesama. Ada penerjemah di sebelah pria gemuk itu, sosok ini luar biasa. Sesama. Lebih tua, aku tidak punya orang jahat seperti itu. Pria gemuk itu tertawa. Saya bertemu seorang rekan ketika saya bertemu di luar negeri. Dia tidak ingin menurunkan identitasnya dan mengakui Richard sebagai orang yang disebut-sebut. Dia masih merasa malu. Jika Anda kalah, Anda kalah. Anda masih harus pergi. Berikan. Sungguh memalukan wajah orang Cina. Bos, dia tidak terlihat miskin. Penerjemah cantik Fei Mei berkata. Terutama Gracia di sebelahnya, ada wanita cantik seperti itu, bisakah itu miskin? Jika dia memiliki penampilan Gracia, dia pasti sudah menjadi bintang. Bagaimana dia bisa tinggal dengan orang biasa? Bukit. Tidak miskin.
Lihatlah kebajikannya, ini adalah pertama kalinya pergi ke luar negeri. Hemat uang dan pergi ke luar negeri, dan mainkan game kelas atas ini, apakah Anda punya uang untuk bermain? Pria gemuk itu mencibir. Namun, dia melihat Gracia yang cantik dan cantik di sebelah Richard, dia iri, apakah ini terjemahan? Ada terjemahan yang luar biasa. Mengapa Anda tidak menemuinya ketika Anda masuk? Sayangnya, tampaknya anjing lebih beruntung, mereka sering makan, sial, dan ada sial. Penerjemah kecantikan tersenyum, redneck. Sekarang terlihat sedikit seperti itu. Ada uang untuk dimainkan, dan lebih dari Anda, kata Richard. Haha, berpura-pura. Lebih dari aku. Apakah Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya telah berada di negara ini selama 5 tahun dan saya tahu berapa banyak uang yang saya peroleh dalam 5 tahun. Mengatakan itu membuatmu takut sampai mati. Pria gemuk itu mencibir. Mari kita bicara tentang suamiku lagi. Mata Gracia menjadi dingin. Jika Richard tidak memberitahu Gracia bahwa kasino adalah industri bos organisasi pembunuh, dia pasti sudah melakukannya. Cantik, dia suamimu. Mengapa Anda terlihat sangat miskin? Jaga aku, buat kamu tetap panas dan pedas. Pria gemuk itu tersenyum sedikit, matanya merindukan Gracia. Suamiku tidak miskin dan memiliki lebih banyak uang daripada kamu. Kata Gracia dengan dingin. Hei, apakah itu? Keluarkan jika kamu punya uang. Pria gemuk itu memeluk pinggang penerjemah kecantikan dan mengejek. Dalam pandangannya, Richard memiliki sepeser pun. Meski sedikit, baru saja kehilangan semuanya, yaitu menjadi telur yang malang, dan masih punya uang. Gracia memiliki mata pembunuh, dan dia berbisik kepada Richard, suaminya, apakah saya ingin memukulnya? Kali ini bukan main murni. Gracia tidak ingin menghancurkan rencana Karen Lee, bagaimanapun juga, organisasi pembunuh itu tidak begitu baik untuk dihadapi. Sedikit kesalahan tidak akan terpecahkan, dan Gracia tidak ingin mendorong sesuatu yang buruk. Haha, Richard tersenyum kecil, dan Gracia sangat imut ketika dia berbisik. Gracia hanya akan melakukan ini di depan Richard. Suami itu, aku tidak akan melawan, tapi aku sangat marah, dia mengatakan itu padamu. Kata Gracia. Lalu aku menciummu, Richard tersenyum. Tidak sekarang, biarkan aku bicara di malam hari, Gracia tersipu, malu. Gracia akan tersipu di tengah kerumunan besar. Richard tersenyum sedikit dan berkata kepada pria gemuk itu, kamu sangat kaya, kalau begitu bibi. Hah, apa kamu memenuhi syarat untuk dibandingkan denganku? Apakah Anda pikir saya akan membandingkannya dengan Anda? Itu konyol. Pria gemuk itu tertawa. Penerjemah kecantikan juga merasa bahwa jika bos besar ini memenangkan uang hari ini, maka dia harus menghasilkan puluhan ribu malam ini. Mengikuti bos seperti itu benar. Terima kasih pada diriku sendiri, aku masih berbicara denganmu sekarang. Saya tidak memenuhi syarat, Anda tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan saya, mengerti? Kata Richard ringan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Aku tidak, pria gemuk itu mencibir, tiba-tiba tersedak, tak bisa berkata-kata. Tuan, chip 50 juta dolar. Betty mengambil keripik dan datang. Baru saja tamu lain terkejut melihat Richard memiliki begitu banyak keripik lagi. Saya baru saja kehilangan puluhan juta, tetapi sekarang saya telah menukar 50 juta lagi. Ini 100 juta dolar AS. Generasi kedua super kaya macam apa orang Cina yang tidak menarik ini? Pria gendut itu kaget, dia hanya menukar 5 juta, tetapi tanpa diduga, Richard tiba-tiba menukar 50 juta dolar AS dalam chip. Ini 10 kali lebih banyak dariku. Siapa yang kaya, siapa yang tidak mumpuni, sepintas sudah jelas. Hati pria gemuk melompat keluar, apakah ini palsu? Penerjemah kecantikan tercengang, dia sangat kaya. Dia segera iri pada Gracia dan menemukan pria kaya seperti itu. Mengapa Anda tidak memiliki keberuntungan seperti itu? Jika Anda begitu kaya, pergi dan tukar 50 juta dolar, bandingkan dengan saya. Kata Richard. Kamu. Aku, pria gemuk itu terdiam. Dia bisa menghasilkan 50 juta dolar, tetapi bukan berarti dia rela menghabiskan 50 juta untuk bermain. Apakah ini sesuatu yang super tiran lakukan? Tidak ada uang. Apa yang kamu pura-pura lakukan? Richard membalas perkataan pria gendut tadi. Pria gemuk itu tersipu seperti hati babi. Dia kesal dan dipandang rendah oleh Richard. Dia tidak tahan. Oke, aku akan melihatnya hari ini. Betapa kayanya anakmu. 515 oke. Kata Richard ringan. Daripada kaya. Dengan ibu saya sendiri, saya benar-benar tidak takut pada siapapun. Pria gemuk itu kesal, menatap Richard dengan kebencian, dan mengeluarkan kartu, beri aku 45 juta chip lagi. Dia bangga, 50 juta dolar itu luar biasa. Saya juga, hanya tidak ingin mengeluarkannya. Benar-benar berpikir bahwa 50 juta bisa dipaksakan. Terkunci. Pria gemuk itu menamparkan wajah cantik penerjemah kecantikan itu, aku berbicara denganmu, tidakkah kamu mendengarnya? Apa? Penerjemah kecantikan memiliki tanda tamparan di wajahnya. Dia terbangun ketakutan, tangannya menutupi pipinya, dan air mata keluhan berputar-putar di matanya. Tolong tunggu, dia menatap Richard bahkan lebih bersalah, dan dia harus mengikuti terjemahan Richard.
Setidaknya dia terlihat lembut dan tidak memukul orang. Penerjemah kecantikan memegang kartu untuk bertukar chip. Pria gemuk itu menatap Richard dengan bangga, dan saya melihat betapa kayanya Anda. Richard mengangkat bahu. Segera, penerjemah kecantikan mengambil keripik dan datang, "Bos, keripik Anda, hadiah Anda." Pria gemuk itu menyeringai dan menerjemahkan 10.000 keripik ke dalam keindahan. Penerjemah kecantikan berkata dengan terkejut, "Terima kasih bos, dilihat seperti ini, saya baru saja ditampar, itu masih sepadan. Sekarang saya punya chip 50 juta dolar AS. Apalagi yang kamu tarik?" Pria gemuk itu dengan sinis. Dia bangga dengan keberuntungannya, dan dia mungkin memenangkan beberapa juta dolar hingga 10 juta dolar, dan Anda. Tunggu kerugiannya. Richard mengangkat bahu, banyak 50 juta. Haha, berpura-pura, pria gemuk itu tertawa. Kata-kata seperti itu, dikatakan di kasino, apakah Anda takut diolok-olok? Sebagian besar kasino kelas atas ini dapat masuk dan bermain, dan sebagian besar adalah bos, tetapi hanya ada segelintir orang yang dapat berbicara lebih dari 50 juta orang, tetapi tidak mungkin dia. Orang Cina mana yang benar-benar berpura-pura tidak ada 50 juta? Artinya, orang Cina semacam ini terlalu berpura-pura, dan aku akan memerah untuknya. Semua penonton sedang membicarakan Richard. Pembicaraan besar semacam ini dapat dikatakan, seberapa kaya ini. Jangan berpura-pura. Aku memerah untukmu. Pria gemuk itu mencibir. Richard meliriknya dan mengangkat bahu, "Saudari Lee, saya punya camilan, tolong beri saya keripik 500 juta dolar AS lagi." Mata Indah Gracia semuanya tercengang, chip 500 juta dolar AS. Bukankah itu biaya 600 juta? Pria gemuk itu tertawa, "Apakah kamu berpura-pura? Jika Anda memiliki jenis apapun, lepaskan saja." Penerjemah kecantikan juga tertawa, dan bosnya kaya. "Tuan, Betty pergi untuk bertukar. Banyak orang datang untuk menonton, 500 juta dolar AS, ini adalah taruhan besar." Semua orang berbicara. Semua orang melihat siapa Richard, sangat kaya. Pria gemuk tidak setuju, 500 juta. Begitu banyak orang di tempat kejadian dapat mengatakan bahwa 500 juta yuan akan keluar, tetapi apakah akan ada 500 juta orang di luar sana? Kamu bisa. Di ruang pemantauan, pengawas yang memegang anggur merah sedikit terpana. Pertukaran satu kali senilai 500 juta dolar AS dalam bentuk chip. Sejak pembukaan bisnis, hanya 3 orang yang melakukannya, dan yang memiliki uang paling banyak ditukar dengan 2 miliar dolar sehari, semuanya hilang. 500 juta. Hampir tidak bisa masuk 10 besar. Tapi ini juga merupakan pekerjaan terbesar tahun lalu, dan supervisor menjadi tertarik. "Apakah kamu belum menemukannya?" Pengawas bertanya dengan dingin. Ada banyak orang yang dapat menghasilkan 500 juta sekaligus, tetapi hanya sedikit orang yang dapat mengambil 500 juta untuk berjudi. Orang seperti itu seharusnya bukan orang yang tidak dikenal. "Tidak," seseorang menjawab. Pengawas itu menyipitkan matanya dan menatap layar. Betty, yang menukar keripik di meja depan, melihatnya, seolah-olah dia mengenalnya. "Di mana Anda melihatnya?" Tapi tiba-tiba, supervisor tidak bisa mengingatnya, "Kalau begitu biarkan aku terus memeriksa." Perintah pengawas. "Ya." Pengawas datang ke layar dan menatap Betty dengan sepasang mata, dan kepalanya berputar. Di mana dia pernah melihatnya? Mendesis. Pria gemuk itu tercengang, dan dagunya akan jatuh, karena Betty mendorong sebuah mobil dan menaruh banyak keripik di atasnya. "Benarkah ditukar 500 juta dolar AS? Betulkah?" Tidak hanya pria gemuk itu yang tercengang, semua penonton juga terkejut, dan dia benar-benar dapat menukar begitu banyak uang. Siapa lelaki ini? Ya Tuhan, orang Cina ini terlalu kaya, luar biasa. Terlalu kaget, sangat kaya, sangat iri. Saya ingin menjadi istrinya, tidak tahu apakah dia mau. Aku jatuh cinta padanya. Aku juga, aku sangat menyukainya, Tuhanku, Tuhanku." Pria dan wanita terkejut, banyak orang belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidup mereka. Ini sangat mengerikan sekarang. Penerjemah kecantikan harus menatap matanya, menyesalinya, dia menyesalinya, orang ini benar-benar terlalu kaya, bosnya sendiri benar-benar miskin. Tidak tahu apakah dia rela membiarkan dirinya menjadi penerjemah. "Kamu sangat kaya, bayarlah," kata Richard. Pria gemuk itu tersipu seperti hati babi, yang sangat jelek. Dia kesal, "Kamu membayar begitu banyak uang, tetapi kamu berani bermain. Jika 12.000, maka kamu tidak memalukan." Dia bangga, tetapi dia bermain besar, seberapa besar yang kamu mainkan? Kata Richard ringan. "Kamu tidak bisa bermain-main denganku." Pria gemuk itu tertawa, melihat ke meja. Dengan hitungan di benaknya, dia mendorong 3 juta dolar dalam bentuk chip ke area 3 kali lipat. "Beraninya kamu melakukan ini denganku." Pria gemuk itu mencibir sebelum dia selesai. Richard mengangkat bahu dengan tumpukan chip, dan mengambil 50 juta dolar penuh di area ganda. Pria gemuk terkejut. "Bu, segenggam 50 juta dolar. Bukan uang." Para penonton tercengang. Rahang akan terkejut. Penerjemah kecantikan tercengang. Gracia gugup, hanya kulit Betty dan Richard yang acuh tak acuh. Betty kadang-kadang,
Tetapi akan bergaul dengan Karen Lee, itu adalah pesta pribadi, perjudian dimulai dengan $1 miliar, itu mengejutkan. Karen Lee akan bermain seperti ini ketika dia bosan, dan dia bisa memenangkan banyak uang setiap saat. Jika Anda mengatakannya, Richard akan terkejut. Dealer tercengang, sangat, apakah Anda begitu yakin? Akukah kehilangan dirimu? Pria gemuk itu tertawa. Bagaimana mungkin menang dengan begitu banyak daun? Benar saja, awalnya sebenarnya 3 kali lipat area. Pria gemuk itu tertawa, hahaha. Saya dipukul, nak, Anda adalah bintang keberuntungan saya. $3 juta, tetapi menghasilkan $6 juta, uang ini nyaman. Gracia tersesat dan tidak terjawab. Dia menggigit bibirnya dan menatap Richard, suaminya, jangan khawatir, luangkan waktumu. Wajah Richard tidak berubah, hati dealer mencibir. Benar saja, orang Cina ini sama sekali tidak mengerti permainan ini. Dia baru saja menyaksikan Richard perlahan kehilangan $50 juta dalam bentuk chip. Anda akan kehilangan semua $500 juta. Kak, masih main. Jangan merasa tertekan, haha. Pria gemuk itu mencibir dan mencibir. Dia melirik meja judi dan bertaruh lagi. Kali ini dia menekan 5 juta. Ayo, kamu adalah bintang keberuntunganku. Pria gemuk itu mencibir. Richard mengangkat bahu, saudari Lee, bertaruh $3 juta di area 56 kali, ya, tuan muda. Betty segera melakukan apa yang dikatakan Richard, bertaruh $3 juta. Haha, tidak berani kehilangan $1 juta. Anda bersedia? Pria gemuk itu tertawa. Dia hanya bertaruh 50 juta. Jika dia kalah, dia tidak akan berani bertaruh. Apa hubungannya dengan anjing? Apa bedanya? Mengapa orang Tionghoa ini menjadi kurang berani? Apakah kamu tidak tahu? Aku hanya menatapnya barusan. Dia kehilangan $100 juta AS bahkan dengan yang baru saja dia lakukan. Saya tidak berani. Jika saya kalah lagi, $500 juta AS tidak cukup. Betulkah? Itu tidak mengherankan. Saat berjudi, yang paling tabu adalah yang paling ditakuti. Saya tidak berpikir dia bisa memenangkan yang satu ini. Dia tidak percaya diri, jadi bagaimana dia bisa menang? Kurasa begitu, dia kalah. Semua penonton mengekspresikan pendapat mereka dan tindakan Richard, mereka pada dasarnya berpikir bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Tidak percaya diri lagi, jadi Dewi Kemenangan akan memandangnya. Itu tidak mungkin. Pria gemuk mencibir dan mencibir. Jika mereka tidak berani memulai, mereka harus bertaruh paling banyak beberapa lagi, dan berpura-pura bahwa sisa ratusan juta dolar harus ditukar dengan uang. Dealer mulai melempar dadu, dadu memasuki meja putar, detak terus bergulir, dan semua penonton menyaksikan. Tiba-tiba, dadu jatuh pada sebuah angka, dan para penonton terkejut.